Sebenarnya kalau orang lihat konsernya sih senang-senang aja, maksudnya dari depannya itu nggak kelihatan. Cuman ya saya tadi bilang kenapa firm, karena Afgan begitu kita kasih tahu dia maunya apa, kita kasih tahu kayak gini, ya dia udah firm aja. Jadi advokat untuk saya dia mau misalnya naik tangganya bukan tangga yang benar, jadi dia kayak tangga monyet, dia aja mau naik kayak gitu-gitu. Jadi untuk saya ya semuanya tuh berjalan lancar sih, dari mulai panggung, latihan, jadi semua best moment sampai terakhir, lagu terakhir tuh untuk aku adalah suatu pencapaian yang cukup mempunyai ketegangan yang sangat tinggi gitu ya. Dan semua momen sih jadi best moment untuk saya. Buat saya sih it's to be able to deliver and to combine and to collaborate to satu sama lain, itu ngerangkul semuanya untuk ngedeliver this project. Itu sih buat saya sih one of the big accomplishment in this project. Tuh, dan banyak mungkin orang yang nggak ngeliat di situ. Soalnya ya we are very behind the scene, dimana semuanya itu yang nggak kelihatan, tapi kita bisa mengakomodir satu sama lain. Dan itu ya tertuang di project ini sih. Jadi tuh kayak ini sebenarnya kesalahan gue juga sih. Cuman sebenarnya nggak terlalu fatal, cuman gue sempet kayak jadi kepikiran gitu untuk beberapa saat ketika pas hari H itu. Jadi memang biasa tuh kakak tuh kan biasanya makan buah. Terus kayak hari itu tuh memang gue nyiapin tuh ada beberapa buah, cuman yang lagi dia makan itu cuman apel. Dan ternyata itu nggak bagus buat tenggorokan. Karena ternyata apel tuh ada getahnya kan. Nah biasanya gue cucinya bener sih, cuman ya emang mungkin karena kondisinya juga dia lagi diforsir banget kan. Terus kayak pas vokal coachnya datang, kan kakak biasa gitu kalau di konser pasti sebelum JR atau apa dia pasti akan ada season sama vokal coachnya dulu. Jadi ketika vokal coach dia ngeluh kayak ada reak gitu di tenggorokan, terus ditanya habis makan apel, dan terus vokal coachnya bilang kayak lu makan apel nih, apel itu ada getahnya. Terus gue yang kayak oke, gue yang ngasih tuh kayak oke nih gue salah nih, kali ini gue salah. Oke, berarti next time kalau konser kakak nggak boleh kasih apel gitu. Momen yang paling diingat, gue sih nggak ada drama ya kayaknya. Ya, kita udah nggak mikir itu drama itu, jadi itu emang kerja keras aja gitu, emang intens. Dan serunya menurut gue di situ sih emang gitu. Ya, yang gue paling ingat sih pulang jam 1 jam 2 pagi harus ke kuburan aja itu tiap. Iya, soalnya kan rumah gua kebetulan kita workshop selalu di sini. Iya. Terus memang kebetulan parkirnya tuh selalu di kuburan. Terus kita workshop dari jam 12 siang sampai jam 1 jam 2 pagi. Iya. Kira-kira gitu lah, segitu kita harus lewatin kuburan. Kalau gua itu, kalau dia mah lu kan nggak harus kemana-mana kan? Nggak, karena gua kan selalu berteman sama mereka. Oh iya. Tapi emang bener sih, gue setuju sama Afgan. Masalahnya kan biasanya kalau misalnya persiapan sampai ke sebuah konser gitu, biasanya ada drama-drama dan segala macam. Cuma kalau misalnya nggak tahu, mungkin gue setuju sama Salih. Gue nggak ngelihat itu sebagai drama, karena kita semua ketika mengerjakan sesuatu kita pengen yang terbaik. Itu pasti ada sesuatu yang intens, ada sesuatu yang lu pengen sampaikan dengan baik. Mungkin kalau misalnya orang lain belum dapat, ya lu pasti kan lu pengen sampai itu dapat banget gitu kan. Jadi lebih ke proses-proses dimana kita pengen sesuatu sampai bener-bener fix banget bagus gitu. Jadi ada ya sedikit ada emosi naik turun, tapi gue sama sekali nggak ngeliat itu sebagai drama gitu. Seru sih sebenarnya, banyak sih momennya. Cuman satu yang gue salut sama Afgan adalah sama konser ini, sebenarnya momen sebelum part terakhir di konser. Jadi sebelum part terakhir Afgan ganti baju, kita harus ngisi slot itu dengan antara lu mau video atau mau apa segala macam. Tapi di situ malah diisi dengan komedi, lawakan. Afgan orangnya orang yang serius, maksudnya dia fun juga, tapi maksudnya untuk sebuah show gitu kan memang serius. Dan itu tercipta cuma gara-gara kita lagi break latihan, tapi pemain keyboard gua sama pemain drum gua itu stay di studio. Kita lagi makan di luar, dia stay di studio, bercanda-bercandaan berdua. Mereka bikin kocak, kita masuk, mereka masih ketawa kayak gitu-gitu. Tiba-tiba dibicarain, udah nih jadi part of the show aja.
tiba-tiba dibawa ke panggung dan konser. beneran terjadi di konser. Dan itu kocaknya kenapa gue inget banget karena si pemain keyboard kita Ivan itu dia sebelum bagian itu tuh mukanya udah pucat, itu dia udah siap-siap dengan udah panik banget sebelum momen itu karena dia segemeteran itu. Segala macam udah diminum. Set itu udah segala macam air putih, oli apa segala macam, alkohol segala macam udah semua. Itu udah sampai supaya dia nggak panik. Dan akhirnya momen itu pasti ada yang bingung juga karena itu konser Afgan tiba-tiba ada komedi, tapi dari sisi kita gitu karena ngelihat kita udah tegang terus dia bisa gitu itu lumayan jokes, tapi iya. buat kita jadi cair lah. Tapi buat kita jadi cair, makanya suasana di show terakhirnya itu jadi naik banget secara emosi pemainnya sama nge-push Afgannya semakin kita bisa ngabisin acaranya dengan punch yang enak sih. Dan sebenarnya itu lumayan kocaknya, ada sedikit kepanikan karena kita lagi kocak-kocakan ketawa-ketawa, tiba-tiba udah ada cue di kuping kita bahwa kita harus masuk ke lagu selanjutnya. Gue udah denger kan, Sanip udah denger. Ayo lagu masuk ke lagu selanjutnya ini dulu. Oke, gue hitung ya, gue bilangin ke player kan, yuk kita masuk ya, gue hitung ya 1, 2, player belum pada siap, tiba-tiba udah 3, 4, itu pada buru-buru, wah mati, wah itu semua, itu duar gitu langsung, itu benar-benar momen yang kocak banget sih, spontan, tapi kita bisa handle dengan baik dan semuanya fun, akhirnya tuh berakhir dengan baik aja, seru sih, kocak gitu. Pesan aku untuk kakak tuh terus berkarya. Semua yang mau dilakuin, cita-citanya lakuin. Insya Allah Matt ada di situ bantuin kakak. Jadi fans kakak juga, semua orang yang bantu kakak, tim kakak semuanya insya Allah akan ada buat kakak terus. Pesan buat Mas Afgan kalau buat dari gua, jangan pernah berhenti untuk berkarya sih, karena buat gua sampai detik ini vokalis yang suaranya solois cowok yang paling gua suka solid adalah Mas Afgan. Tuh solid banget aja gitu. Lo bikin lagu, dia nyanyiin, suaranya dia, emosinya itu buat lagunya langsung, lo tanpa bersusah payah memang posisi vokalnya dia memang langsung nyaman buat lagunya gitu. Ya kalau dari gua pesan buat Afgan, jangan takut buat bikin karya baru gitu. Jangan lu pikirin lo harus bikin apa gitu, bikin aja, karena gua rasa fans lu pasti akan denger juga gitu. Ya mungkin memang meledaknya nggak mungkin kayak dulu karena juga industrinya udah beda gitu. Cuek aja, yang penting lu ada karya terus dibanding lu ngilang. Untuk Afgan, keep a good work, terus berkarya, jangan pernah merasa puas, jangan lupa sama kita. Keep inspiring. There's a lot of kids, there's a lot of like artists yang mungkin masih belum jadi artis, tapi they look up to you, they want you, they see you, they want to be like you. So keep inspiring, and one day I'm pretty sure like one of them can achieve what you do right now.